kita masih kelenang-kelenong, Kak. Bahasa apa kelenang-kelenong? Warawiri, Kak. Warawiri. Warawiri. Jadi sebelum napak di Kuarda ini sebenarnya kita Tadi kakak cerita kan 10 orang. 10 orang Dalam Kak. satu homestay. Ya. Itu belum tuan rumah. Belum, Kak. Tuan rumah ada kan dalam itu? Ada. Berarti Ada. lebih dari 10 orang dalam satu rumah itu. Ya. Kayak mana itu, Kak? Apa pernah pelajari atau memang lihat-lihat secara otodidak akhirnya bisa? Itu cak mana itu, Kak? Alhamdulillah. Inilah kelebihan di salah satu pramuka nih, Kak. Oh, Nah, itu, Kak. ini baru. Ini salah satu kelebihan di pramuka. Apa Kak. tuh, Kak? Coba jelasin. Jadi di pramuka ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. salam. Mantap. Alhamdulillah hari ini kita podcast lagi. Kita setelah beberapa lama tidak podcast Bumi Perkemahan, podcast Buper. Kemarin kita sedang renovasi ruangan di Sekretariat Kuarda untuk podcast Ruang Tunas. Nah, untuk kali ini kita mau podcast Buper lagi, Kak. Di Buper lagi. Outdoor ini. Outdoor. Tapi kita ada di belakang taman. Taman apa nih, Kak? Taman Kreasi Kuarda. Ini karyanya Pak D. Pak D. Oke. Baik. Untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kak Slamet Urip. Apa kabar, Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nyembari sore, nyembari kopi bareng kita. Kopi ya. Nah, oke. Mungkin seperti biasa kakak-kakak, kalau di podcast Buper kita lebih santai dan biasanya sambil menikmati minuman, ada kopi di sini. Hidangan kopi. Ini buatan Pak D nih. Oke, Kak, kita nak ngobrol-ngobrol. Oke. Ya kepramukaan pastinya. Yo. Sedikit memotivasi lah untuk kakak-kakak yang menyaksikan podcast kita ini. Sebenarnya sudah lama mau ngobrol dengan kakak ini, tapi karena waktunya keterbatasan di waktu. Untung masih nih, kita ini tadi ada rintik-rintik. Rintik-rintik hujan ini. Alhamdulillah di sore ini masih diberi kesempatan kita. Alhamdulillah. Untuk melaksanakan apa yang telah kita rencanakan ini. Oke, Kak, kita ke awal-awal masuk Kuarda. Awal-awal. Jadi kan kita kan kemarin kakak dari awal masa bakti tidak? Setelah pelantikan atau setelah setahun, Kak. Oh, setahun berjalan. Setahun berjalan. 2022. Oh, kira dari 2022. Di Oktober. Oktober tapi Oktober, ya. Oke. Karena 2022 awal baru pelantikan itu. Pelantikan. Oke. Sebelumnya di mana, Kak? Kita begawe. Untuk sebelumnya kita masih kelenang-kelenong, Kak. Bahasa apa kelenang-kelenong? Warawiri, Kak. Warawiri. Warawiri. Jadi sebelum napak di Kuarda ini sebenarnya kita pedagang, Kak. Oh. Pedagang. Apa tuh? Jual apa tuh, Kak? Jual makanan, gorengan. Oke. Tapi sebelum melangkah di usaha bisnis, ya kita juga mantan dari guru SD Nuriman ya. Guru ceritanya. Guru, Kak. Jadi dari guru itu kita belajar, kita mendidik anak ya. Bagaimana pengembangan dia sebagai anak kita supaya dia bukan sekedar pintar, tapi mendidik dia tuh supaya dia bisa. Oke. Ya karena kita di 10 tahun di Nuriman itu, Kak, kita nggak pernah di kelas tinggi, Kak. Oh. Di kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2, Kak. Nah, jadi dari akarnya nih, ya. Nah, jadi bagaimana berupaya kita anak ini tadi, ya terutama bisa baca tulis, ya. Bisa berhitung. Nah, alhamdulillah
kesempatan itu saya diberi kesempatan oleh sesepuh kita, Kakak-kakak kita nih. orang tua kita, yaitu Kak Dharma, Kak. Oh, Kak Kak Dharma. Dharma itu yang pengenalan pramuka dengan kita, Kak. Oke. Tapi tidak langsung jadi, Kak. Dimasaknya dulu selama kurang lebih 3 tahun, Kak. Kita dengan anak didik tadi. Digodok, dimasak. Setelah kita memang ada bakat untuk membina, ya terutama anak-anak kita ini kan tidak bisa kita perintah langsung, Kak. Apalagi siaga kan, kelas 1, kelas 2 itu kan. Jadi kalau kita mau pembersihan ya kita dulu, Kak. Yang menguti sampah segala macam, yang bercocok tanam. Nah, setelah 2 tahun lebih baru dipromosikan menjadi untuk ikut KMD, Kak. Tahun berapa, Kak? 2005, Kak. Mak 2000. Ya. 2005 itu kelas berapa berarti Ya. gitu? Saya mengajar di 2003, Kak. Jadi 2 tahun, Kak. Dididik oleh Kak Dharma ya tadi. Baru KMD? Baru 2005. KMD, Kak. Jadi kita membina dulu, Kak. Dilihat dulu oleh dia tadi. Ibaratnya tuh training dulu? Training dulu, Kak. Selama 2 tahun, Kak. Baru dipromosikannya, Kak. KMD di mana, Kak? Di Kuarcap, Kak. Oh, Kuarcap. Kuarcap. Oke. Di Kuarcap. Di Kuarcap KML-nya. Oh. KMD-nya di WIN 2005. Oh, KMD di Ya, masih almarhum Kak Jasmine. Oh, iya. Kak Jasmine. Kak Jasmine. 2 tahun kemudian dilihat prospek kita memang bukan hebat, bukan ya, bukan hebat pramuka itu kan nggak susah kita bilang hebat kayak. Banyak tapi yang ada hebat, Kak. Iya, karena di pramuka ini kan prestasi kita tuh kan dilihat dari anak didik. Oke. Baru dipromosi ke 2 tahun kemudian ikut serta di KML, dipromosikan lagi. Tahun berapa KML itu? 2007. Oh, 2 tahun. 2 tahun ini setelah KMD. KMD. Nah, itu. Jadi sebenarnya, Kak, baik kita guru maupun pramuka ini, Kak, asik, Kak. Enjoy, Kak. Iya. Kita bertemu dengan anak didik, baik itu siaga, baik itu penggalang maupun penegak. Tapi intinya jiwa kita dulu, Kak, yang terlahir di sana dulu ya. Ya, baik untuk kegiatan apa, apalagi yang namanya kita lomba untuk kebersihan segala macam. Ya kita selaku pembinanya dulu, apalagi ya anak-anak siaga kan. Ya tidak kemungkin lah gitu nak merintahkan kita dulu kan anak-anak kita operasi semut. Ya. Kakak Mahir siaga, ya? Siaga. Oke. Kita hijau ya taunya kakak gitu. Memang asik, Kak. Makanya saya yang namanya kita dengan anak-anak didik itu happy enjoy ya. Tapi bagaimana juga dia tetap mendapatkan ilmu dengan yang apa yang kita praktekkan, baik dari segi ya terutama perilaku kita dulu ya, selaku pembina ya. Bagaimana kita cara menjaga kebersihan, bagaimana cara kita bergotong royong menguti sampah ya, lebasi rumput ya, nah itu, Kak. Kita memberikan teladan. Teladan dulu, Kak, dengan anak didik. Contoh dulu, Kak. Memang pramuka sebenarnya bukan teori, Kak. Praktek, Kak. Praktek apa jiwa kita dulu yang praktek ya. Baru yang lain kayak LTPB kan, otomatis kan pembinanya dulu kan, yang harus apa, Kak? Yang harus bisanya dulu kan, baru anak didik kita kan. Nah itu sebagian juga. Terus ngopi dulu. Kopi bareng dulu kita. Ngopi dulu. Panjang ini cerita kita. Baru di awal itu kita tadi bertanya baru awal masuk ke Kuarda. Itu yang langkah-langkah terjunnya saya ikut serta di dalam dunia pramuka tuh, Kak. Di situ, Kak. Satu, yang kedua setelah
2007 sampai dengan 2010 saya berhenti mengajar Kak. Karena kebutuhan ekonomi mendesak dan lain sebagainya ya kan. Dulu kan kita honor Kak. Oke. Oh, 2010 stop ngajar. Ya. Barulah yang berdagang itu. Berdagang Kak. Oh, Berdagang. lama juga Kak jualan. Lama juga Kak. 2010 sampai dengan 2018 Kak. 8 tahun. 8 tahun. Terus di 2018 lagi Kak Dharma mempromosikan saya sebagai pembina pramuka. Di 2018 penjajakan secara umum atau pembekalan secara dalam itu Kak Fajar Kak. Oh, Kak Fajar. Jadi pembekalan kita tadi ya. Pembekalan tadi diikutsertakan kita dalam KPD di Linggau di akhir tahun 2018 itu. Termasuk ke gitu ya. Ikutlah KPD. Ikutlah di KPD. Pelatih gagak gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini belum calon pelatih belum kan? Nah, baru ikut kursus. panjang masih baru kursusnya aja Kak. Panjang Kak. Ya seperti penggalang ya? Penggalang, baru penggalang. Oke, baik. Nah, itu seputar inilah. Seputaran Kak. Ternyata kakak kita ini benar-benar pramuka nih, kapernya lah. Alhamdulillah. Lah luar biasa menunjukkan kalau beliau ini hatinya tunas kelapo juga. Tunas kelapo. Kak, dapat kabar melok KPN kemarin? Iya Kak, serentaan di 2018 Kak. Di Jawa Timur Kak, Lebak Harjo. Oke, kawan-kawan, KPN itu Karang Pamitran Nasional. Itu singkatannya tadi KPN. Dan kakak kita ini ikut kemarin. Kami belum pernah ikut KPN. Kayak mana Kak? Cerita ke pengalaman dulu Kak. Di KPN itu sangat luar biasa Kak. Pertama itu nilai kebersamaan Kak. Nilai kebersamaan, nilai kejujuran Kak. Di KPN itu Kak. Ada yang menarik di KPN itu, kita kan dalam satu homestay itu kan homestay ya. Oh, bukan tenda? Bukan, di homestay. Itu orang 10 Kak. Orang 10 provinsi Kak. Berbeda berarti? Iya, berbeda. Oh. Baik itu berbeda di agama maupun berbeda di suku. Ya. Tapi kebersamaan itu harus selalu ada Kak. Iyalah, kita pupuk. Kita pupuk. Benar Kak. Nah, yang dituntut kejujuran di sini Kak, saat-saat kita waktu, kalau kita boleh jujur Kak ya, sholat berjamaah Kak. Oh, di sini kita ditantang untuk melakukan jujur atau tidak. Tapi berkaitan di dasar dharma tadi ya, masih ada ya. Nah. Kita tua, termasuk kita sendiri yang tua nih. Lain itu ya di bawah kita lah ya. Yang pada saat 2018 itu kan usia kita 50-an lah ya, kurang lebih ya. 50 atau 50 lebih lah. Nah, di situ di bawah kita masih banyak yang umur 40, bahkan ada yang 35. Nah, di saat berjamaah itulah Pak, batin kita dituntut jujur. Nah, ya. Oh, silakan Kak. Jujur itu maksudnya kayak mana Kak? Jujur tadi maksudnya tuh Kak, kalau kita mau sombong ya, saya bisa. Itu jamaah ya. Itu Kak. Tapi kita tidak melakukan Kak. Silakan Kak. Di sini tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Yang penting dia bisa ngimam. Oke. Itu Kak. Itu, maksudnya di sini
Aku yang Aku, imam aku. ya. Ada itu. Dia kasih Kak. Oh, Mentang-mentang oke. kita tua ya. Oh, salah. Tapi di sana juga mengharuskan, oh silakan Kak. Oke. Tapi ya kita silakan kakak aja yang bisa. Saya tidak bisa. Oke Kak, ini kami juga agak penasaran dengan Iya. KPN ini. Soalnya Iya. kami belum pernah ikut. Mm-mm. Tadi kakak cerita kan 10 orang. 10 orang Kak. Dalam satu dalam homestay. homestay. Ya. Itu belum tuan rumah. Belum Kak. Tuan rumah ada kan dalam itu? Ada. Berarti Ada. lebih dari 10 orang dalam satu rumah itu. Ya. Jadi kita kebenaran di sana kan kita cari yang homestay yang luas ya. Oke. Di depan rumah di ruangan keluarga dia Ya, kan. ya. Ah. Magelang kan? Magelang. Jawa Timur Magelang. Kak, Lebak Harjo Kak. Malang. Malang Jawa Tengah. Ini Surabaya Kak. Jawa Timur. Lebak Harjo itu di mana? Jawa Timur Kak. Coba searching dulu gitu. Iya, Jawa Timur Kak. Iya, Jawa Timur, Lebak Iya, Harjo. Lebak Harjo. Tapi ininya apa Kabupaten namanya? juga dia. Iyalah Malang, di Malang. Malang ya, Jawa Timur. Kalau Magelang ya. tadi itu ini apa? Magelang Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Tempat Candi Borobudur. Borobudur. Candi Borobudur. Nah, di situ Kak kita jadi dituntut jujur Kak. Oke. Jadi di sinilah salah satu pramuka itu Kak. Di sinilah kita dituntut jujur di sini Kak. Mau tak mau. Jadi saling Iya. lajulah. Jadi imam. Ya, saya bilang silakan Kak yang bisa untuk memimpin imam. Saya belum sanggup. Dalam satu homestay itu ada yang lain agamanya. Kebenaran tapi Kak kita Muslim kalau Kak. Oh, Alhamdulillah berarti ya. aman. Aman. Tapi yo di situ kan ada yang tua kan, tuanya tua kita dewek, lalu kan 40 ya, 30 Senior, ke bawah, lebih senior kan. Nah, Lebih senior. nah di sinilah Kak, sangat berkesan di sana Kak. Yang buka acara itu siapa waktu itu? Tempo hari kan mau Pak Jokowi, Presiden. nggak jadi, Nggak jadi? nggak jadi. Itu Jadi? kan kalau ada halangan kan Ya, banyak gawe Yo, presiden tuh. dari wakilnya kan. Oh, wakil presiden buka? Wakil. Oh, Di lapangan besar, lapangan itu Kak lumayan. Lapangan itu lebih luas Kak dari lapangan bola kaki Kak. Untuk pentas seninya di sana lah Kak. banyak peserta waktu itu. Dari seluruh Indonesia banyak ya. Alhamdulillah banyak. Tapi kalau satu homestay B10 wong 10. Oh, rame. ala keramin jo dalam. Nambah siko itu lo sudah jadi kesebelasan, pacak main Iya. bola. Tapi di waktu di KPN tuh lah Kak. Oi, di sini kita pramuka rupanya dituntut jujur tuh di sini Kak. Jujur tuh lama kok. Ya. Bener Kak. Kita tuh di sini di homestay inilah kita dari wong 10 tadi Kak. Kita dituntut jujur, tidak ego, tidak kita nak menang dewe Kak. Ayo ngapa kita imam tak baca. Ya Kak. Tapi yo kita kan ya yang pertama kita tuh Kak. Ayo kalau kita bicara itu kan nanggung dosanya tadi Kak. Nah, bukan soal kita malu Kak. Lebih baik kita malu dengan teman, dengan kawan-kawan Kak, ketimbang kita nanggung segala itu tadi Kak. Nah, Oke. Alhamdulillah itu. Dari mana be Kak? Kawan-kawan provinsi mana be? Yang serumah, yang Ya, serumah. alhamdulillah kebanyakan itu dari Sulawesi, dari Sulawesi. Kalimantan ya. Ada juga yang dari Padang ya. Masih nggak Kakak namanya? Ada. Tak ingat lagi. Lah banyak lupa Cak. Iya. 2018, 18. inilah 2024. Iya. 6 Lumayan tahun, lama 6 sudah. tahun yang lalu Iya. kan. Nah, alhamdulillah lah. Tapi ada kenang-kenangan juga. Kawan-kawan juga di situ merasakan ya. Merasakan untuk sharing ya. Oh ini Kak luar biasa Kak. Luar biasa tuh dari balik-balik cerita dari kejujuran kita mimpin dan lain sebagainya. Tapi di situ Kak malam pertama umpamanya maghrib kakak umpamanya malam besoknya CB terus Apa itu? imam Oh, gantian. gantian. Nah terus bergilir.
Oke. Begini, alhamdulillah, walaupun mereka itu muda, angkat topi gitu Kak. Luar biasa Kak. Iya. Itu Anak kita akui Kak. wong pramuka Iya. juga terampil. Terampil. Banyak kebacaan. Banyak baca. Kita nih belajar dari mereka. Kita mengakui kelebihan seseorang. Kita mengakui kelemahan kita Kak. Nah, Selain daripada giat ya di rumah sholat tadi kata Kak, giat apa lagi Be di KPN itu? di KPN itu kita membuat apa temu-temuan, sudah tuh sharing untuk kegiatan-kegiatan apa kayak game itu kan gitu. Oh. Nah, Ya pokoknya inilah ya perkumpulan para pembina. sharing dan lain sebagainya Kak. Tukar-tukaran lah gitu Iya, kan. biar untuk ada Tukar-tukaran bisa game. Jadi kalau orang 20, yang si A lain, si B lain berarti ada 20 game kan. jadi bisa dibawa balik oleh-oleh kan? Oleh-oleh Kak. Itu yang tapi itu bagi saya kan. Ya. Yang merasakan memang potensi di KPN itu ilmunya Kak. Disitulah. Jadi kita apa ya? Jadi kita tidak pacak. Karena Kak, kalau kita dengan kawan tuh masih pacak Kak. Istilah, oh ya aku baca. Tapi setelah kenyataan itu Kak, inilah iringan wong apa oji wong tuh Kak. Dihadapkan kenyataan di situ Kak. Kopi dulu kita. Kopi dulu. KPN sudah, alhamdulillah, nasional belum. Alhamdulillah, Kami juga nasional. insya Allah lah kalau ada kesempatan pengen juga ikut Ya, KPN. harus ya. Nah, sekarang kita ke ini Kak. Kami ini galak donor kabar, Kakak ini galak donor darah. Ya, Maksudnya kayak ini, wah banyak kan donor darah juga. benar Cak. Kak, benar. Tapi ya. Kakak ini rutin kan per bulan? Ya, Kami alhamdulillah. kurang ngerti karena belum pernah donor. Maksudnya Ini kayak ini. Cuman kalau Kakak boleh sebut Kak ya. Tidak apa-apa. Sebenarnya ini kan hak pribadi Kakak, privasi Kakak ya. Yang namanya kita memberi itu kan kalau bisa tangan kiri kan tidak tahu Kak. Ya, Kira-kira apa itu inilah kan. itu. Nah, cuman karena hubungan kita nih ditanya, ya tak apa-apa lah ya. Aku izinkan badan dewe lah untuk ngungkap gimana ya. Tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa ya. Kakak mulai giat di donor darah itu Kak di 2005 Kak. Itu pertama. Pertama Kak. Oke. Jadi sebelum KMD. Oh iya, tadi KMD 2005 ya? Sebelum KMD Kak. Pas di menjelang ulang tahun aku tuh Kak, di bulan Mei kan. Oke. Saya jadi donor. Dari 2005, alhamdulillah kita diberikan Allah sehat, terus kita bisa juga berbagi, alhamdulillah sampai sekarang Kak. Sampai 2024 kurang lebih hampir 19 tahun Kak. Donor darah ini apa? Rutinnya per apa Kak? Per 2 bulan Kak. Per 2 bulan. 2 bulan. Kak. Itu rutin kan Kak? Rutin Kak, 2 alhamdulillah. bulan. Ini sudah masuk ke 76 Kak. Alhamdulillah itu. Mantap, luar biasa. Ngopi lagi. Kopi lagi kita. Ngopi kita sudah disediakan di belakang air terjun. Oke, jadi kita tadi banyak ngobrol-ngobrol teman-teman, kakak, bagaimana Kak Slamet mulai dari KMD-nya, KML sampai ke KPD, sudah ikut Karang Pamitran Nasional juga. Tadinya jadi guru, pernah terjun di bisnis juga berjualan. Banyak sudah pengalamannya dan sekarang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita-kita di sini di kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Dan teman-teman, kalau jalan-jalan ke Kuarda bisa dilihat, kalau terlihat di belakang kami ini ada semacam taman, ada air terjun apa air mancur ini? Terjun.
Ini adalah karya beliau ini. Nah, kita mungkin ngobrol-ngobrol juga Kak mengenai mungkin lebih kepada hobi mungkin Kak ya. Soalnya tadi Kakak bilang ya pertama Kakak ini pendidik ya. guru kan. Kemudian sekaligus pembina. Belum tadi pernah jualan, pernah berbisnis juga. Tapi kami terlihat di sini Kakak ini moles-moles, nanam-nanam. Ada hal yang ditata dan memunculkan sebuah keindahan, kerapian, nikmat dilihat oleh mata kan. Kayak mana itu Kak? Apa pernah pelajari atau memang lihat-lihat secara otodidak akhirnya bisa? Cak mana itu Kak? Alhamdulillah. Inilah kelebihan di salah satu pramuka nih Kak. Nah, itu ini Kak. Baru. Ini salah satu kelebihan di pramuka. Apa itu Kak? Coba jelasin. Jadi di pramuka ini kita masih kecil SMP, SMA dididik oleh kakak-kakak pembina kita ya. Setelah kita dewasa, kita mendidik anak kita juga ya. Selaku kita pembina. Nah, di dalam pembinaan di pramuka inilah Kak, kita dididik bagaimana pramuka itu harus terampil. Bukan sekedar dia pinter Kak. Terampil tuh dia bisa mengeluarkan ide, dia bisa mengeluarkan untuk prospek-prospek kedepannya apa kan, sudah tuh bagaimana cara kita pengelolaan tempat walaupun kecil tapi tata indah. Tapi indahnya ya bukan sekedar kita yang menikmati, tapi insya Allah orang lain juga mungkin penilaiannya sama dengan kita lah ya. Apa yang terkecuali di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah lapangan kita bawa ke taman, wah susah orang parkir mobil mau kemana ini. Itu tidak pas berarti. Tidak pas Kak. Jadi kita manfaatkan tempat lahan lah ya. Sebagian lahan yang ini kan, nah ya bisa itu ditata ya. Kayak itu. Tata. Tapi semua ini Kak sumber dari pramuka Kak. Dari pramuka itu. Dari pramuka itu Kak. Pramuka itu memang indah Kak. Indah, nyaman, skillnya ada. Itu. Ya jadi memang dari pramuka berarti Kakak pramuka, kita ini bergerak sampai akhirnya bisa membuat karya. Ya, banyak hal ya yang memang luar kalau biasa. Orang pramuka pasti merasakan lah betapa luar biasanya kalau sudah ikut pramuka. Kalau dia sudah masuk tapi kalau dia cuman taunya dari luar kaget, cuman taunya pramuka itu susah, pramuka itu disiksa, pramuka itu panas-panasan. Memang benar itu Kak, benar memang. Tapi kenyataannya memang untuk perbekalan kita yang saat sekarang saya rasakan Kak. Itulah tadi Kak. Benar ya. Uang masuk dulu Kak, benar Kak. Kalau dari luar baik dia lihatnya. Ya, benar ya. Ngeri masuk. Bahaya ini kalau siksa kadang berjemur sudah tuh ikut HR, masuk ke paret, lumpur. Nah. Ya itu. Padahal di situ ada nilai pendidikan. Nilai ya. Ialah yang kita rasakan sekarang ini ya. Alhamdulillah lah. Bener lah memang. Itu mantap pramuka. Kopi dulu kita. Gila berapa lama ngobrol? Setengah jam. Ayo lokat dak tidur kami ini. Pakam kopi buatan kakak gitu. Sudah. Yang kedua Kak, yang namanya pekerjaan tuh Kak, tapi bagi saya Kak ya. Tidak apa-apa Kak. Enjoy Kak. Happy enjoy Kak. Pekerjaan tuh happy enjoy Kak, bukannya beban. Dibuat happy enjoy. Happy enjoy Kak. Saya di keluarga ini, saya tidak merasa terbeban Kak. Pekerjaan ini. Tapi saya happy enjoy Kak. Gawe dikit-dikit akhirnya terbentuk. Itu Kak, alhamdulillah. Pada akhirnya jadi sebuah karya Kak. Nah, itu.
Mungkin Ya, kami tidak guyur. jauh beda, Kak. Hah? Kami juga tidak jauh beda. Kak, ya. Nah, Mungkin kalau Kakak nata di sini, kakak Nata di lantai berapa? lantai 2. Kira lantai 8 biasanya tadi Sama semua. Kak Daeng kan, Kak Sapril kan. Dikit demi sedikit, alhamdulillah di keluarga ini sudah adanya podcast Alhamdulillah, ya. ini kayak gitu nih Nah, sekarang. kayak kita sudah tuh bisa. Memang salah satu promosi itu kan dunia sekarang kan promosi kan nggak di koran lagi ya. Udah pakai ini kan. Nggak di koran lagi sekarang ya. Sudah melalui TikTok, Facebook, Instagram ya. Mungkin Twitter ya. Nah, jadi kita tuh hal-hal yang sangat menarik, sangat bagus. Ya disinilah kesempatan kita untuk berkarya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah podcast di Kuarda bukan main ini Kak. Ya, dah. Dari tempat yang kecil. Tahunan Iya, Cak Mano dari dulu. tempat yang kecil diorek. Alhamdulillah. Dari Kak Kuardanya, dari sekretaris, bendara dan lain sebagainya. Ya, dah. Perhatiannya cukup luas, ya. Sangat mendukung. Sangat mendukung, bukan lagi mendukung, kita bangun, kita rehab. Alhamdulillah terbentuk bagus. Ya, dak? Kita kopi dulu, kopi dulu. Tapi lebih apa? Lebih enjoy ya di outdoor ya. Outdoor kita. Outdoor. Kalau di dalam tuh agak tegang. Kami galak podcast tuh. Hai, dah aduh apa banyu minum apa mah itu kan. Sudah tuh nggak ada Kopi, gemercik air. Ya, balik-balik lagi ke podcast. Dengan kakak kita ini ada pengalaman kemarin memang mungkin kita tahu Kak ya Iya, perjalanan studio kita Cak Mano dulu dari awal. dari awal. Berawal dari hanya sekedar sekat Sekat ya. pakai lemari dulu awal-awal nunggu anggaran turun akhirnya bisa ngecat. Bisa. Ada Kak masih videonya? Masih ada ya. Masih, kaget bisa kita jenguk ke ngecat bareng sama kakak kita, terus anggaran ada lagi kita buat dinding sampai malam-malam. Ada Masih luka di tangan. tragedi ada dikit kemarin. Masih luka dikit. Kakak kita ini tahunnya ceritanya Cak Mano. Perjalanan Posimpo kita alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah sudah ada perkembangan baik dari sarana dan prasarana Betul. maupun hasil yang daripada konten-konten dibuat. Nah, termasuk yang saat ini kita laksanakan. Sebenarnya kita sangat berharap Kak, kakak-kakak di Kuarcap, kakak-kakak di Kuaran, di Gudep, di Saka, di Sako, pokoknya dimanapun berada, Kak Pramuka kita harap tuh bisa buat kayak ini juga Kak. Ya, jadi pada kita, akhirnya apa informasi kepramukaan itu muncul tidak hanya mungkin dia dokumentasi kegiatan, ngobrol-ngobrol kayak ini baik bisa ada sesuatu yang bisa diangkat kan. Ya, ada pengalaman-pengalaman tersendiri lah ya, yang bisa kita nilai-nilai plusnya ya. Betul. Itu. Betul. Apalagi memang kan kayak kami ini kayak ini Kak, mungkin tidak apa-apa teman-teman yang menyaksikan ini menyimak. Pramuka nih dari zaman kapan? Dari tahun berapa nah maksudnya? Seiring waktu adanya perkembangan-perkembangan kan. Nah, masalahnya beberapa wong yang kalau kita ngobrol, dia nganggap pramuka itu tuh jadul, zaman dulu. Padahal tidak cak itu Kak. Ada. Inilah makanya kami dari Pusinfo lah, bisa dikatakan medianya Kuarda, ingin menunjukkan bahwa pramuka itu tidak jadul, tapi mengikuti perkembangan zaman, tapi nilai-nilai positif, kebaikan-kebaikan yang dulu-dulu itu masih sampai sekarang. Ya, contohnya Dasa Dharma masih kita pakai dari zaman kapan itu. Nah, ini adalah salah satu bukti daripada pramuka itu tuh tidak ketinggalan zaman. Pramuka bisa juga terjun ke dunia teknologi seperti ini. Tadi kakak sebut ada Instagram, TikTok, Twitter. Semuanya itu ada. Teman-teman boleh lah giat-giat di Gudepnya itu masukkan semuanya di situ sehingga kita bisa memberitahu ke orang-orang kalau pramuka itu
eksis juga. Nah, Itu eksis, yang paling itu tuh pramuka tuh indah Kak. Indah, eksis, enjoy ya. indah mana nih? Iya. Nyaman pramuka Nyaman. tuh kan. Iya. Nyaman. Kita mau kooperasi, kita mau buat kegiatan apa ya. Ya. Sudah tuh kalau ya saya juga berharap tapi Kak ya. Apa tuh Kak? Berharap untuk di Pramuka ini khususnya kuartir daerah atau Kuarnas ya. Alhamdulillah baru Rainas kemarin itulah baru pertama saya Pak menapakkan kaki di sana. Cibubur. Cibubur itu. Oh soalnya KPN-nya ke Malang. Malang. Ke Jadi di Baharjo. Rainas kemarin itu saya langsung kita ke mes ya. Di situ kan Iya. ada lahan pertanian ya. Betul. Kita lewat ini Iya. daerah apa sih namanya Arboretum apa ya? Iya, di Pokoknya depan mes itu kan iya ada tanaman-tanaman tanaman ini, itu ya. kan memang areal untuk pertanian itu. Sakawana Bakti lah. Sakawar di situ. Bakti. Taruna Bumi Nah. Bakti. Pokoknya itulah. Kepengennya kita tuh Kak ya. Ini harapan nih. Diharapkan tuh Kak di situ ya, di Cibubur tuh ya. Salah satu percontohan ya. Nah. Oh, kalau dibuatkan di SMK pertanian Pramuka. Waduh. Lahan itu memang lahan pertanian kan Kak. Bukan main. Nah, mungkin kalau kita di Gandus ya. Itu tuh Kak. Jadi Pramuka ini kan bukan sekedar apa ya. Dia juga sudah mendirikan sekolah ya. Ada kegiatan-kegiatan yang jelas itu kan pertanian. Jadi pengembangan diri mereka di sinilah. Ya Itu. mungkin untuk sementara ini bergeraknya di Sakawana Bakti dulu. Kak. Nah, Sakawana Bakti dulu, Taruna Bumi yang bagian ya, tanam-tanam itu. tanam. Nah, nanti teman-teman ya silakan aktif kan. Iya. Nanti mungkin apa Ya, yang tapi diharapkan oleh Kakak. di SMK juga kan Sakawana Bakti, Sako Taruna Bumi bisa dia kooperasi kerjasama. Jadi salah satunya Kak, kita tuh mau menghidupkan Saka Taruna Bumi, Saka Wana Bakti tadi Kak. Dia ada namanya tempat bercocok tanam tadi. Cara kakak kita itu galak kan- nanam-nanam. Iya, itu kan cuma apa ya, mudah-mudahan itu kan hanya harapan saja ya. Siapa tahu Bisa. dengan adanya masukan-masukan ini, oh iya, apalagi di Bupur kan lahan luas kita. Wah, Mudah-mudahan lah. Kak. enak Kak kalau kita untuk apa pramuka kemajuan ya. Nah, baik itu kemajuan teknologi, baik itu kemajuan skill ya, Pendidikan. pendidikan. Ini yang bukan yang harus dicapai oleh pramuka, tapi pramuka itu sendiri sudah mencapainya. Teknologi pramuka sudah mencapai. Mungkin dari anak didik kita yang di Penggalang, di Penegak, dia sudah main online ya, daftar juga sudah online ya. Nah, itu salah satu Pengalaman kemajuannya ya. Pengalaman daftar online. Itu tuh. Baik. Oke, mungkin kita di penghujung Kak. Oke, Karena- oke. Tidak terasa di waktu ini. Matahari lah bergeser. Oh iya, bergeser Kak. Saking Harilah sudah mulai gelap ini kan. gelap, ya. Jadi teman-teman, kakak, adik-adik semuanya yang menyaksikan podcast Bupar, memang kita di sini ngobrol-ngobrol santai. santai. Tadi ada rencana nak bakar-bakar jagung, tapi karena tadi ada Cuaca. cuaca, jadi kita pending dulu mungkin ke depan. Kedepannya Depan. nanti ya. Mungkin bukan bakar jagung saja. Ya mungkin bisa berkelanjutan nanti. Kak. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan obrolan kita. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil baik sebagai motivasi ataupun inspirasi, yang pastinya menjadi sebuah informasi karena memang kita bergeraknya di Pusinfo. Dan apa yang disampaikan tadi, mohon maaf apabila ada yang salah-salah, dan boleh di komen
apa-apa saja yang menjadi masukan ataupun berkaitan dengan siapa saja nanti yang bisa kita undang untuk podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share tayangan kita. Semoga Pramuka bisa lebih eksis lagi sesuai dengan inilah ya perkembangan zaman yang memang Pramuka diharapkan bisa juga turut mendidik pemuda-pemuda di era sekarang. Harus. Itu yang paling penting. Dan Kak Kito ini pelatih, pembina juga, banyak tugasnya untuk mendidik anak bangsa. Kami ikut baik Kak. Baik. Mungkin itu Kak, terima kasih. Terima kasih Waktunya banyak sudah Kak ngobrol di sore hari. Sapril. Kalau ada waktu ke depan kita ngobrol lagi Iya, sambil ngopi pastinya. Sambil ngopi kita. Oke, itu saja dulu. Terima kasih kami Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Pramuka. Salam Pramuka.